Iki paling banter aku. 5, 4, 3, 2, 1. Yo, ketemu mana? Di channel penting nggak penting ala Hendra Tustel. Kali ini kita main ke Budaya Kopi, Cafe Hits Mojokerto. Sini ada ownernya. Apa owner? Perkenalkan. Langsung. Iyalah. Saya Desi Ningrum dari Budaya Kopi. Terima kasih Mas Hendra. Sama-sama Mbak Desi Ningrum dari Budaya Kopi. Ya. Selanjutnya sebelah saya. Saya sebagai moderator ya di sini dari Vice Memories Wedding Organizer. Vice Memories Wedding Organizer. Ya. Sajane kene kate ngomong apa sih, Rek? Lebih ke ngobrol usaha melawan pandemi sih. Usaha Usaha kalian melawan pandemi. usaha kita melawan pandemi. Aku Iya. usaha apa ya? Nggak tahu. Nah, sebelumnya gini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Salah, kabar usahanya. Kabar usahanya gimana? Aman? Apa ceklik dari Mas Hendra dulu? Dari saya ya. Iya. Saya Hendra Tustel. Wah, penting nggak penting? Iya. Kita ngomong usaha yang mana nih semua ya? Yes. Kebetulan saya lagi handle beberapa usaha yang saya sebutkan 3 aja ya. Yang pertama setnik dekorasi, yang kedua Tustel fotografi, yang ketiga Tokorastik. Tokorastik itu produksi home deck dan peralatan rumah tangga kayak meja kursi dan segala macam kawan-kawannya kayak gitu. Terus itu gimana? Gimana kabarnya sekarang? Mandel, Gimana paceklik, kabarnya di sledding atau gimana? di bulan Antara bulan Maret sampai sekarang lah. Maret sampai sekarang? Setnik Tustel merumahkan karyawannya. Itu kabar yang ya nggak apa-apa sih, wajar. Merumahkan Ya. karyawan. Kalau Mbak Desi, gimana Budaya Kopi? Sempat merumahkan nggak? Kayaknya enggak sih ya. Alhamdulillah enggak sih, cuman mengurangi jam operasional. Operasional. Mbak koyo iki di semen clip on nomor Mbak. Engko aku kan ambek Faisal kan ngomong Oh, gini aja ya, aku yang Benar. pegang. Gak apa wis. Nah. Iki kok melok mlebu pisan. Apa dibaleni mana? Gak usah, wis ngono ae. Tahu saya. Nah, apa ya? Kalau ngomong ini kan new normal kan ya, new normal. Istilah dari pemerintah sih new normal. Berlaku nggak di usaha kalian? Kok kayaknya ini yuk biasa-biasa aja. Kalau dari setnik new normal berlaku sih karena di beberapa paketan baru kita demi mensukseskan program pemerintah. Jadi setiap kali ada dekor, ada order dekor, kita pasti membawa tempat cuci tangan. Jadi tempat cuci tangan kita sediakan free 1 unit. Tapi kalau klien nambah lagi itu ada casnya. Gitu. Kalau Itu dari sih. Mbak Desi, new normal ini berapa persen Mbak? 1 sampai 10 udah menerapkan berapa? Normal. Kalau untuk protokol kesehatan tetap disediakan. Ya. Tapi kalau edukasi ke customer itu mungkin sekitar maksimal itu 30%. Oh, 30%. Ya. Tapi kan apa ya? Yang paling penting tetap cuci tangan, pakai masker, Pakai masker, jaga sama- jarak. Jaga jarak. Kita berhubungan jaga jarak. Karena Tapi kan, ini agak berdekatan karena lensanya nggak cukup. Ke Mbak Desi dulu ya sebagai yang punya Budaya Kopi. Seberapa pentingkah sebenarnya physical distancing, terus cuci tangan? Cuci tangan enggak sih? Physical distancing, hand sanitizer, sama masker kain. Padahal kan dari pemerintah sendiri kan nggak menyarankan itu kan, maksudnya nggak merekomendasikan itu. Kan COVID ini kan menyebarnya lewat ludah kan, bukan karena sentuhan terus menular kan. Itu gimana? Penting nggak sih physical distancing itu? Physical distancing. Ya. Libet lah mulutnya. penting sih sebenarnya. Penting apa enggak? Lebih ke wise.
apa bijak. Jadi kalau misalkan untuk physical distancingnya, kebanyakan kita kan karakternya itu senengane ngelompok, Yes, ngerowombol. benar. Kalau di physical distancing sendiri ben gak kepunceratan gitu loh. Oh iya. Jadi itu makanya perlu ditata. Oh, iya. Sebenarnya sudah ditata sih. Cuman tinggal kesadaran kita untuk bisa lebih bijak. Ya apa sih lek pas dolen cek gak ngerumpul teman-teman. Bener. Mumpung ke Mas Hendra dulu. Wedding, physical distancing sama masker. Nggak banget loh Mas. Secara fotografi jangan dekor dulu. Secara fotografi ya. Secara fotografi. Ini kan sesumbarnya dari beberapa orang kan foto harus physical distancing, terus harus pakai masker. Manten pakai masker itu nggak banget loh Mas. Habis make up dimaskeri, apa ya kak? Mesisan nggak make up gitu loh. Dan foto. Berjarak itu maksudnya apa sih? Foto berjarak itu sedangkan kan penularan COVID ini kan by ludah gitu kan. Bukan karena sentuhan, bukan karena apa. Yang penting kan cuci tangan dan lain-lain. Itu gimana? Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai seorang fotografer sih, Iya. ketika motret orang pakai masker, apalagi wedding ya, Iya. ya gak iso ketok wajahnya lah Pak, Nah, aslinya iya. kan gitu. Tapi kita lebih fleksibel sih ya, ketika proses akad nikah, Yes. itu kan ada protapnya kan, kan ada orang pemerintahan juga kan, Benar. ada orang KUA. Jadi mau nggak mau kita juga harus ngikuti apa ya istilahnya protokol kesehatannya itu. Jadi ya pas akad nikah ya harus wajib pakai masker semuanya untuk yang klien ya termasuk kru kita juga kan kayak gitu. Tapi ketika pose ya kan, ketika pose ada yang posenya itu memang pakai masker. Kenapa? Karena ya itu momennya. Jadi mereka menikah di masa pandemik. Itu nanti bakalan jadi cerita. Oh iya. Tapi setelah itu dilepas sebenarnya nggak masalah sih kayaknya. Karena mereka juga kan ya, suami istri gitu kan. Iya. Jadi pasti Makanya sudah apa ya sudah sudah melalui proses yang panjang lah kayak gitu sih. pulang-pulang juga sekamar kan. Iya lah Rek. Tapi ini Bukan ya sekamar. pertanyaan nyelekit tapi penasaran. Selama ini ya, selama menjalankan wedding dan Mbak Eci selama membuka kafenya, pernah nggak sih lihat, bukan lihat sih, after dari tempat kalian mereka pulang-pulang kena COVID, ada nggak selama ini? Di kasat mata, ya Alhamdulillah. maksudnya, ya. Secara kasat mata loh. Secara kasat mata alhamdulillah belum. Belum pernah kan? Ya? Belum pernah. Kalau dari budaya kopi ada nemu nggak? Alhamdulillah sih belum. Belum kan ya? Alhamdulillah belum, dan semoga aja enggak ya Mas Eni. Iya semoga aja. Semoga aja enggak. Tapi kan, Semoga aja enggak. ya apa ya? Cuman kemungkinan itu mungkin bisa sekian persen ada. Ya kayaknya sih dikit banget kan. Soalnya ya kayak apa ya? Kita ini kayak melawan setan sih. Tahu tapi nggak ada bentuknya tapi ada gitu loh. Tapi kita juga ya jangan sampai sih kayak gitu ya. Tapi kita juga kan nggak tahu ngedeteksinya itu kayak apa kan kayak gitu. Misal kita habis event nih, habis itu ada orang positif. Nah kita ngelacaknya dari mana kan juga belum tahu kan. Kecuali kalau memang di tracing dan bla 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 itu kan proses yang panjang banget kan. Biasanya kan ada screening kan ketika ada orang kena COVID nanti tadi dari mana itu belum pernah kan. Belum, Misal alhamdulillah belum. Positif COVID, aku kan dari budaya kopi nggak ada kan ya, nggak ada kan. Iya. Sekarang harus balik lagi ke usaha kalian lah. Dalam Maret sampai Juni ini, gimana caranya membalikkan uang kas biar nggak proses terus gitu loh. Sudah ada plan-plan tertentu yang akan dieksekusi di bulan ini atau emang sudah dieksekusi? Ayo dari Mbak Eci.
Dari Mbak Eci. Udah ada belum plan nih? Dengar-dengar sih katanya mau ada ngeluncurin produk buat wedding katanya sih, katanya. Nah, itu sudah kapan dieksekusi kira-kira? Oh gitu, secepatnya. Secepatnya? Jadi kalau Mas Faisal mungkin tahu, kita kan food and beverage Beverage, ya. ya. F&B agak sedikit berbeda dengan beberapa bidang usaha kreatif lainnya, Ya. yang notabene dia itu ada di kebutuhan primernya customer. Kasarnya kalau misalkan di sini ada makanan, jadi makanan atau minuman itu dibutuhkan setiap orang. Jadi kalau misalkan bukan kebutuhan yang sekunder atau tersier lah, itu masih bisa munculkan ide-ide kreatif lain ketika pandemi. Misalkan F&B yang lain mungkin tidak hanya budaya, tapi banyak teman-teman yang lain itu akhirnya memproduksi, dikemas dengan baik, menginfokan tentang hygiene dan lain-lain. Akhirnya wise-nya itu atau bijaknya adalah higienis itu nomor satu. Oh ya. Tetap higienis itu nomor satu. Itu yang bisa kita kampanyekan ke teman-teman. Waktu itu kita pernah kampanye zero waste ya Mas Hendra ya. Di segala bidang usaha kalau bisa zero waste, tanpa sampah. Tapi bagaimana caranya? Nah, ternyata lifestyle zero waste itu sebenarnya berefek positif sama kehidupan kita, tidak hanya di usaha. Nah, F&B sendiri pada saat pandemik mungkin serba bimbang. Ketika semua makanan harus zero waste, dikemas seperti apa? Misalkan seperti itu. Padahal masih bisa sebenarnya, asalkan lebih bijak lagi. Take away itu harus seperti apa? Kemarin kita yang F&B sempat bingung adalah kami zero waste misalkan, dan kita harus mengemas semuanya pakai plastik tetap. Akhirnya ada beberapa naik turunnya, di mana kalau F&B yang siap saji itu sudah siap dengan semua packagingnya. Tapi kalau misalkan kita take away, tapi orang maksudnya customer dan pemilik usaha ini sama-sama bijak toh, itu kan masih bisa pakai. Dari dulu sebenarnya kita kampanye tumbler ya, kemudian bawa rantang sendiri pun nggak apa-apa kayak gitu. Sebenarnya lebih ke legowonya kita kayak gimana sih? Itu lebih ke mitigasi di sisi psikologi masing-masing, baik itu yang punya usaha ataupun yang ataupun customernya. Jadi sebenarnya dine in pun itu sudah diatur sedemikian rupa ya, diatur sedemikian rupa. Tetap nomor satu akhirnya dari wabah ini hygiene yang nomor satu. Kesehatan itu bakal terjaga ketika higienis itu terjaga juga. Merubah dari kemprong menjadi higienis ya. Iya. Namanya kemprong kan. Kemprong dari Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ini dinilai dari kembali ke fotografinya saja sih. Jadi kalau ngobrolin sebelum pandemi ini kan nyari momen kan gampang kan. Tidak ada fisikal, nggak ada masker ini, ngejar momen kan lebih gampang lah. Untuk kedepannya ini kira-kira apa yang disuguhkan oleh Tustel itu, yang baru itu apa kira-kira? Sebenarnya sih kalau yang baru ya memang mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi sekitar. Jadi momen ya kan, momen itu adalah sesuatu hal yang terjadi di suatu tempat dan pada waktu itu juga, ya kan. Yang kita suguhkan ya momen pada waktu acara itu, entah itu nanti masih pandemi atau setelah pandemi, kan kayak gitu. Itu sih tetap kita basicnya namanya juga dokumentasi, momen juga penting. Ini kan ngomongin tadi kan soal dari yang gemprok ke higienis kan ya, yang belum protokol ke yang protokol. Nah, kalau menurut saya ini kan biaya kan pasti nambah kan ya. Kalau dari kalian ini sudah memikirkan
tambahan biaya itu ke dalam bentuk press list yang baru atau emang ya udah emang ini konsekuensi kita gitu loh. Udah masuk aja nggak pakai nambah press list lah atau apalah. Udah ada pikiran gitu nggak? Misal dari Mbak Desi ini kan di Budaya Kopi kan jelas pegawainya pakai masker, nambah hand sanitizer, nambah tempat cuci yang banyak kan, akhirnya biaya kan Pak ya, jujur ini biaya kan ya. Nah itu bakalan ditambahkan ke press list Pak, ke list menunya kan? Sebenarnya press list menu enggak sih, itu kan masuk di biaya maintenance. Oh iya. Cuman dia biaya maintenance-nya itu jauh lebih tinggi di bulan-bulan kemarin karena peruntukannya agak jangka panjang. Oh iya. Ausnya agak lama kalau misalkan tempat-tempat cuci tangan. Tapi kalau untuk yang maintenance di kayak hand sanitizer atau apa itu cuma nambah biaya operasional ya nggak terlalu besar. Tapi kan sebelum-belumnya sudah bisa dimasukkan ke kasarnya ke biaya tidak terduga kayak gitu. Oh iya, iya pasti ada. Di akuntansi masih ada. Ada diselipkan di sana sedikit gitu. Selama tidak terlalu force major yang kayak misalkan bencana alam itu kan kerusakannya besar. Kalau ini kan kita justru nambahkan. Oh iya. Bukan membenahi. Membenahi. Iya, agak sedikit. Terus kalau Ada baiknya. Kalau dari saya sendiri di digital fotografi sih tambahannya nggak banyak sih, paling ya hand sanitizer, masker setiap kru. Iya. Itu terus kalau membersihkan kamera ya kayak sebelum pandemi juga setiap habis event ya kita Daily pasti ya, daily kita pasti maintenance, dibersihkan, dilap dan segala macam kayak gitu sih. Oh, iya. Kalau di setnik dekorasi, waduh. Kok Kalau di tak foto ya, kok Iya. kayaknya ya di dunia wedding ini protokol ini kok malah berbalik arah menjadi promo yang menarik gitu loh. Di dalam wedding kan jadinya kan apa ya, setiap vendor kan ngasih free masker, Iya. free itu kan malah kayak lebih Iya. nilai plusnya kan di situ kan kayaknya loh. Jadi kalau kita kemarin sih setnik bikin promo sama Tustel. Iya. Jadi ada promo yang memang satu paket itu dapat dekorasi, fotografi, free masker sama tempat cuci tangan. Jadi paling tidak kita juga mendukung kampanye Pemerintah. tentang protokol kesehatan itu sendiri sih, kayak gitu sih. Balik lagi ke usaha ya, usaha. Ini udah turun berapa dari 1 sampai 10 pendapatan turun berapa Mbak? Kalau di Jujur biar orang tahu. Biar ini sebenarnya gini. Dalam hati, ya dari hati, dalam hati, dari harus hati. jujur, harus jujur. Dari hati. Soalnya apa? Biar orang lain itu nggak merasa sendirian gitu loh kalau lagi jatuh. Iya. Orang-orang kan ini kan waduh usaha kok jeblok gini padahal ya semua lini kan ini. Iya, kan. semua lini. 1 sampai 10 berapa, Mbak? Keruntuhannya. hampir Kalau budaya sih kayaknya enggak itu sih ya, enggak terdampak lah. ngawur. Ya berapa? semasa pandemik itu bisa sampai 70-80%. Oh. Turunnya omset. Iya. Turunnya omset bisa sampai gitu. Oh. Bahkan mungkin teman-teman yang lain yang tidak bisa buka sama sekali kan banyak. Oh iya. Tergantung kami yang F&B ini bergantung sama keputusan dari daerah. Oh iya. Istilahnya. Ya semuanya sih ya. Kita Kalau bertiga dari Mas sama. Hendra, Kalau berapa persen? dari Kayaknya 100%. Tustel sama setnik di bulan Maret kosong, Iya, nggak ada 100%. klien, nggak ada klien sama Iya. sekali. Jadi mau nggak mau kita kan memang artpreneur dan entrepreneur kan harus bisa menyikapi keadaan kan kayak gitu. Betul. Di masa pandemi di Maret terus April itu kan bulan Ramadan kan. Iya, itu terberat. Bulan Ramadan itu kan terberat. Terberat. Wedding nggak ada. Foto itu ada sebenarnya. Beberapa kali saya ngerjakan Fotografi mungkin. foto koleksi museum. Oh. Foto koleksi museum sama fotografi. Tuh, terus kalau foto sendiri saya pribadi tetap mainan microstock sih, jual foto di Shutterstock. Itu kalau foto. Kalau dekor sendiri nggak ada kan. Tapi alhamdulillah
dekor nggak ada, toko rastik masih jalan. Karena ada beberapa klien yang memang pesen kayak rak, terus separasi ruangan, terus meja, kursi dan segala macam. Dan pada waktu bulan Ramadan kita memanfaatkan momen itu untuk jualan beras zakat. Oh iya. Beras zakat. Betul, Nah, betul. itu kita jualan beras zakat. Terus yang satunya lagi kita jualan kerjasama sama teman-teman jualan baju, Oh iya. kaos, celana itu joinan sama teman-teman di bulan Ramadan itu. Yang normal tetap bajunya Tetap. iya ya baru ya. New. Harus new. Tetap. Iya. Iya. Ini tadi menarik sih, Mbak Eci menyinggung peraturan daerah ya. Nah, kita juga masih bingung sih. Ini di daerah Surabaya sudah ada perwalinya, di Gresik sudah ada perdanya, di Kediri sudah ada perdanya. Pernah nggak dengar perda Mojokerto ini loh? Khusus kafe ini buka kayak gimana, khusus wedding ini wedding ini gimana jalannya, itu ada nggak? Sudah denger nggak? Sudah tahu wujudnya belum? Saya pegang kemarin sempat baca yang poin yang memang penyelenggaraan kegiatan acara sih. Yang itu yang saya baca kan. Itu perda ya? Perwali. Perwali. Nah, perwali. Perwali. Kalau maksudnya Mojokerto ini loh. Ada ya Mojokerto Kota. Oh, Mojokerto. Oh, ada. Iya, yang kota. Ah. Kalau Mbak Eci sudah pernah baca belum? Beberapa kali perwali ya, tapi Perwali. yang perwali itu kita dihimbau itu masuk ke kita sering kok. Oh, Maksudnya ya. beberapa kali perubahan itu masih selalu diinformasikan. Tapi untuk apa ya? Kadang itu kita sosialisasi kadang yang kurang. Iya, Sosialisasi yang menyeluruh ketika harus buka jam berapa, terutama yang sifatnya food service. Iya. Yang sifatnya food service. Nah, itu biasanya himbauannya bagaimana? Nah, kayak gitu. Tapi kemarin itu waktu Maret, April sering memang harus protokol kesehatan yang diutamakan. Kita masih pegang dan beberapa ada yang kita pajang di depan untuk menunjukkan bahwa peraturan itu sudah kita Kantongi. terima, iya sudah kita terima dan berusaha untuk diaplikasikan sebaik mungkin seperti itu sih. Tapi kok kayaknya Mojokerto nggak apa ya, kayak bukan bulan-bulan pandemi sih ini. Jadi semuanya kok kayaknya ya fan aja kan sebenarnya itu. Kalau secara kasat mata loh ya, jujur-jujuran ini loh. Iya. Kita sebenarnya khusus di wedding, misal wedding kan ini kan mandek total kan untuk resepsi bukan akad ya. Secara tidak langsung orang-orang ini sebenarnya pengen, tapi undang-undangnya ini loh kok enggak, kok masih kasat mata Iya, gitu loh. Iya. Itu menurut saran buat pemerintah gimana? Ini ngomongin ke pemerintah. Jadi sepintas kemarin saya baca perwali ya dari Yang kota ya. Dari kota. Mojokerto. Memang protokol kesehatan sih tetap physical distancing, pakai masker, hand sanitizer, terus jaga jarak kan physical distancing itu tadi. Lebih ke menaati protokol kesehatan sih kalau di event ya, Mungkin kalau di usaha yang lain mungkin hampir sama basicnya semua protokol sebenarnya. kesehatan. Tapi kan pertanyaan besarnya adalah sebenarnya boleh nggak itu kan? Boleh nggak ke kafe? Pertama pertanyaan besarnya itu lebih dahulu itu, boleh nggak ke kafe? Nongkrong di kafe boleh nggak sih? Terus habis itu kalau di wedding boleh nggak resepsi? Sebenarnya boleh nggak? Jawabannya kan itu, bukan protokolnya. Kalau protokol sih kayaknya sih Semua. oh iya pasti ya. Jawabannya itu boleh karena perwali sudah keluar gitu loh. Boleh. Tapi ya itu tadi ada banyak catatan kan itu tadi ya, kayak gitu. Boleh dengan banyak himbauan. Iya. Dengan banyak himbauan. Tapi yang menurut saya yang perlu disosialisasi itu adalah apa ya? Alun-alun sih kayaknya. Alun-alun Iya. Dan benteng. dan benteng Pancasila. Iya, benteng Pancasila. Kayaknya sih sepenglihatan saya dan sepengetahuan saya sampai terjadi tawuran antara geng sepeda dan geng motor kan Iya. gitu. Itu ngapain juga gitu loh. Iya kan? Terus sebegitu berjubelnya orang bersepeda, oke lah nggak masalah sih bersepeda kan hobi, menyenangkan dan hak juga kan. Cuman Iya. sebisa mungkin untuk
apa ya, legowo dan mawas diri gitu loh kan. Yep. Kan gitu, jaga jarak, terus berjajar. Masa ya sepedaan jajarnya papat gini, ya kan? Hanya Harusnya negara kan, bagai. iya kan? Satu-satu gini kan bisa. Iya. Terus yang memakai jalan yang lain mau lewat mana kan Iya, kayak gitu. bener. Sama juga dengan teman-teman motor juga. Masa jajar-jajar akeh kan gitu, Iya. nggak masuk juga gitu loh. Jadi apa ya, toleran lah, lebih toleran dan tidak arogan. Iya. Itu sih. Nah, ini untuk Mbak Desi ya. Sudah berapa kali ini dikunjungi oleh pihak terkait kayak polisi, gugus tugas, itu sudah berapa kali, dan kalau misalkan sudah, tegurannya itu apa? Apa tegurannya itu nggak ngebolehin nyuruh pulang atau gimana, atau nggak apa-apa tapi ya udah pakai masker, cuci tangan atau kayak gimana? Lebih ke himbauan aja. Tapi belum pernah didatangi. Datang sih mas. Oh ya. Waktu awal pandemik Oh ya. itu sudah datang ke sini satuan Iya. gugus tugas, jadi gabungan, mereka operasi gabungan. Itu himbauannya tetap protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan dari Perwali itu. Oh iya. Kemudian mungkin ngecek kurangnya di mana, Oh, kalau iya. memang ada, dan tidak dilarang. Tapi nggak pembubaran gitu kan, garis besar ini bukan Enggak, pembubaran kan. enggak. Nah, berarti kan intinya sebenarnya emang boleh gitu loh. Tapi semua orang itu takut sebenarnya. Iya. Masih takut. Aku kayak gini tuh boleh nggak sih? Maaf, aku boleh nggak sih? Disuruh dibubarkan sih enggak, selama dalam batas yang Wajar. mungkin batas wajar inilah yang nanti perlu disosialisasikan, Disosialisasikan, karena benar. kalau untuk semuanya itu pasti berkaitan dengan omset ya mas Iya. ya, walaupun entah itu private party iya. atau mungkin tempat-tempat yang memang harus mendatangkan banyak orang. Jadi batasan itulah yang memang kita tidak tahu, karena setiap usaha atau setiap tempat usaha itu punya daya tampung kan sebenarnya. Benar. Punya daya tampung berapa, dan sosialisasinya itu harus harus masif. Semuanya. Semuanya, jadi, iya. semuanya. Jadi kami punya daya tampung misalkan 100 orang dalam satu kali kunjungan. Berarti kalau misalkan physical distancing, berapa persen yang harus kami kurangi? Iya. Jadi dengan himbauan-himbauan seperti itu, kebijakan yang diambil oleh manajemen pun tidak carut marut sebenarnya, berkaitan dengan banyaknya UMKM di Indonesia. Roda perekonomian Indonesia semuanya dari Iya, UMKM. iya, Emang, Nah, itu, kalau mati ya mati, Iya. ekonomi mati. Innalillahi. itu dia, makanya kalau misalkan kita orang-orang yang bergerak di UMKM dan usaha kreatif tiba-tiba tidak menerima kejelasan, maka sosialisasi yang menyeluruh itu yang diperlukan. Oh, iya. Siap untuk new normal menurut pemerintah, tapi kalau dari pandangan saya pribadi itu sebenarnya menerapkan new behavior. Iya. Ya apa sih, bersikap Iya, iya. yang benar. Benar. Ya, biar benar. Nah, Ya. berarti kan garis besar nih. Mungkin bisa nanti bisa jadi highlight sih ini. Kalau misalkan ngafe itu nggak apa-apa, selama tahu diri dan jaga kesehatan. Nah, Iya. itu. Dan wedding pun juga Wedding pun begitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada perwalinya, sudah ada perundang-undangannya, tapi ya gitu. Taati peraturannya juga ada. Nanti peraturannya sudah ada, jaga diri, jaga kesehatan. Iya sih. Yang penting jaga diri kan. Betul. Dan keluarga. Iya. Terus pertanyaan angan-angan untuk kita bertiga sih. Menurut kalian yang disebut new normal, atau yang kalau kata saya sendiri sih, ini pembiasaan yang baru. Ya, pembiasaan yang Nah, baru. ini bakalan ada endingnya, maksudnya suatu saat akan berakhir, atau ini akan menjadi kebiasaan, memang kebiasaan sampai kapan-kapan pun gitu. Kalau saya sih ya, lebih ke new behavior, bukan new behavior sih sebenarnya. Bukan. Behavior ini kalau pakai masker, cuci tangan itu kan sebenarnya sudah zaman Iya. zaman dulu kala. Cuma Ya nggak dilakukan aja. Cuma nggak dilakukan aja kan, gara-gara kayak gini kan Iya. Akhirnya sadar. terus sering-sering dilakukan kan. Jadi Habit. nggak ada habisnya sih, habit itu malah Habit. harus dilestarikan, Kak, cuci tangan pakai sabun. Zaman dulu
di depan rumah itu kan pasti ada Gentong. kendi Iya. sama apa Anu, Centongan. Sewur. sendok. Soalnya apa itu Ya, wis itu ada itulah. itu ada itu local wisdom sebenarnya. Mas. iya, lokal Local tapi wisdom, iya. Iya, itu ada kearifan lokal. penelitiannya loh itu. Iya. Di dalam Ada. kendi itu dia itu bisa apa ya? Kayak mengendalikan virus. Itu ada penelitiannya itu. Ada bisa mengendalikan virus lah. Itu juga sebenarnya ya dari dulu kan emang. Makanya itu. Nah, kayak apa ya? Bukan new normal. Apa ya? Kebiasaan itu sebenarnya sudah ada kan. Jadi kalau menurut saya sampai kapan ya selamanya sih kalau kita Seterusnya. pakai sabun, pakai masker. Terus kayak gitu. physical distancing lah. Physical distancing ini bakalan berakhir nggak kira-kira? Kalau enggak ya. Apa harusnya emang sih ini enggak. sesuatu yang bagus buat keseharian manusia gitu loh? Akan berakhir nggak? Terus kalau mbak Desi ini kan yang terdampak kan di kafe kan, yang seharusnya kapasitasnya 1000 Iya, jadi mungkin. 500 gitu kan? Sama dengan kapasitas gedung ya kalau kita kayak gini. Itu akan berakhir nggak sih nanti mbak? Iya. Kalau menurut saya sih mungkin habit itu nggak akan sebaiknya sih nggak Nggak, hilang. nggak Ya, hilang. sebaiknya nggak hilang. Karena contoh kecilnya misalkan kita budaya antri. Budaya antri itu saja belum bisa membudaya ya kalau Budaya, di kita. benar. Anggap aja physical distancing itu sama dengan kita membudayakan diri untuk Antri antri. benar. Lebih sederhananya itu. Maksudnya wajar, bersikap wajar. Kalau memang nggak bisa hari ini ya besok. Biasanya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya ini ya, new normal ini ada yang ditanggapi biasa ataupun nggak mau tahu tentang new normal ini, ada yang berlaga itu terlalu berlebihan. Iya, ketakutan yang luar biasa. Ketakutan bukan ketakutan sih lebih tepatnya, ketakutan mungkin ada, cuma prakteknya yang berlebihan. Dari kesannya itu malah menakut-nakuti orang. Contoh ya, dari awal pemerintah sudah di seluruh dunia sih itu sudah menjelaskan kalau virus ini menularnya via droplet kan, via air liur kan, Air liur. yang muncrat atau air liur yang stay di suatu tempat terus kepegang kan. Nah, kalau menurut saya pribadi kan harusnya kampanye yang seharusnya adalah pakailah masker, sering-sering cuci tangan. Kenapa gitu loh? Pakai disinfektan, terus habis itu hand sanitizer. Sementara hasil penelitiannya hand sanitizer itu nggak membunuh gitu loh. Iya nggak sih? Nggak membunuh gitu loh. Cuci tangan yang lebih prefer cuci tangan Nah. pakai Iya. sabun sih. Cuci tangan pakai sabun. kalau foto kayak kalau di wedding yang sekarang tren adalah berjarak, terus bapak ibu yang sebenarnya itu suami istri dipisah, terus mantennya dilonggarkan, terus habis itu di depan itu kan kalau menurut saya pribadi itu terlalu terlalu berlebihan lah. Toh kalau misalkan pengen safety ya udah habis foto keluar cepat masker, ganti lagi baru, cuci tangan, insya Allah selesai kan, kayak gitu kan. Ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Dan ini mungkin sudah 30 menit ya, udah terakhir ya, pertanyaan terakhir lah. Untuk usaha kalian ini membalikkan, ini balik lagi ke awal tadi, belum dijawab soalnya. Untuk membalikkan rebound ke penghasilan yang semula yang sebelum pandemi ini, itu yang kalian bakal lakukan apa? Terus promo-promonya apa aja gitu? Biar semua orang ini tahu. Dari Mas Hendra yang punya 3 usaha. Kalau saya sih dari Sama yang itu Mas, sama yang umroh juga di umroh ini iya, gimana? Kedepannya ini Kedepannya bagaimana? ngapain? Atau umroh biasanya kan umroh Islami, jangan-jangan ini habis ini ada umroh pandemi habis ini. Jadi gini, kalau di Tustel sama Setnik sendiri kan ada promo. Mulai ada yang cashback 2 juta. Terus free tempat cuci tangan, kita sewakan free. Terus dapat masker juga. Itu kalau yang Setnik sama Tustel. Ada lagi Setnik sama Tustel bikin promo sama Hotel Royal Senior Prigen. Itu cek di Instagram Setnik sama Tustel Fotografi. Itu. Terus ada yang sebenarnya saya juga ada usaha lagi, joinan sama kakak ya kan, bikin album kenangan umroh. Karena umrohnya Tutup total. tutup total, jadi kita nggak kerja sampai bulan ini.
dari mulai Februari akhir sampai bulan ini. Kedepannya semoga saja di tahun ini karena haji juga apa ya cancel. Sudah di cancel. Untuk Indonesia cancel, tapi Ya. untuk haji kan masih dibuka di sana. Ya. Hanya untuk kalangan sendiri kan Iya. kayak gitu, kalangan orang Saudi sendiri. Nah, harapan saya sih di bulan kalau nggak September Oktober umroh bisa jalan dan Kembali. Amin. usaha yang berkaitan dengan biro travel itu bisa berjalan Mulai lagi. berjalan lagi. Itu sih. Jadi semoga apa ya kita cepat pulih lah. Mm-mm. Itu sih. Kalau dari Budaya Kopi, project selepas pandemi ini apa Mbak? Apa mau bikin catering Budaya Kopi? Catherine. Catering. Gimana? Kalau kita kemarin melek sama mitigasi dari Kemenpar ya, Ya. dari Parekraf, itu kemungkinan mungkin bisa menjawab sedikit pertanyaannya dari Mas Hendra. Kemungkinan memang titik balik dari pasca pandemi Iya. itu diusahakan tahun ini mungkin di bulan September atau Oktober. Oh, ya. Tapi itu mitigasi ya. Ah. Rencana untuk mitigasinya. Jadi pas pranya itu mungkin kita kaget waktu itu belum siap sama sekali sampai ke pas pandemik sama pascanya. Nah, ketika pascanya itu diusahakan untuk kita itu cepat tanggap. Ya. Cepat tanggap dengan habit-habit yang baru diharapkan bisa segera membalikkan situasi di mana kita tanggap sama kondisi wabah ini. Kalau menyesuaikan dengan itu, maka dari sisi food and beverage di Budaya Kopi, selain kita mengkampanyekan hygiene Yes. di semua produk dan juga tempat dine-in terutama, kalau selain itu kita juga pengen ngembangin beberapa divisi. Yang pertama kita ada roastery, Oh yes. ada kemudian ada bakery, sekarang udah mulai jalan. Habis itu kemarin pengen sih kolaborasi sama Mas Hendra sama Mas Oh, iya. Faisal di cateringnya. Nanti kita bisa masuk di mananya kayak gitu. Jadi ada Siap. apa namanya? Coffee corner lah, coffee Iya. corner. Ya. Khusus Bisa kita untuk combine-kan. calon pengantin hits masa kini. Jadi ada kopi-kopinya yang kayak di kafe-kafe hits gitu. Coffee corner. Iya, coffee corner. Di wedding ada coffee corner keren, Nah, keren. keren. Ada baristanya. Rencananya gitu. Nah. Aku mau kolaborasinya sama mereka bertiga. Mereka berdua bertiga sama Iya, gue. iya. Mereka berdua gitu. Amin. Amin. Semoga ya. ya Mas. Ya, semoga semuanya ya sukses lah nanti setelah pandemi ini bisa rebound kembali dari keterpurukan. Iya. Yang harus digarisbawahi sebenarnya gini kan, semua usaha terdampak, semua Semuanya. orang, semua lini, bukan hanya Semuanya. kalian dan saya saja yang terdampak, semuanya. Semuanya. Saya punya warnet pun juga stuck karena orang nggak boleh sekolah, Iya. nggak boleh ngapa-ngapain kan, semuanya lah, nggak ada yang untung. Yang untung cuma apa ya? Kayaknya obat-obatan doang sih yang gitu. Dari Yang sini kemarin kan ada kan yang orang kementerian kalau nggak salah yang bilang rapid test itu sebenarnya HPP-nya cuma 30.000. Kenapa kok dijual 300? Ya kayak gitu, seliweran kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya ada. Nah, mungkin cukup sekian ya. Sudah 40 menit kita ngopi untuk sisi kesehatan sama ya. teknologi kan. Kembali lagi saya kembalikan yang punya channel lah, Mas Loh, Hendra. yang punya channel balik lagi. Terima kasih sudah menyimak acara ini. Penting nggak penting? Kalau suka silakan subscribe. Kalau nggak suka nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Subscribe. Cocok lah di subscribe lah. Oh iya, Harus. sembarang. Ngekei duit itu. Oke. Buat Hop Team, kita sudah mulai dulu. Hop talk-nya kita di Hop sini. talk-nya kita mulai Coba duluan. untuk nanti Iya. bisa Oke. diskusi lagi ya Mas. Oke, Ya, kita akhiri. dadah. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Akhirnya tak cepet nona. Soalnya suaranya Faisal banter.